Halo, berjumpa lagi di channel Yuli Suwantono. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan buku wangsit penalaran matematika, materi pengukuran dan geometri. Sekarang kita masuk ke nomor 37 sampai 40 ya. Oke, baik. Di sini diketahui ada sebuah batu dilempar tepat di tengah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter gitu ya. Jadi kalau kita gambar, ilustrasinya adalah ini ada kolam berbentuk persegi. Nah, sisinya 4 meter 4 meter gitu ya. Akibat batu yang dilempar tersebut, jadi batunya itu dilempar di tengah-tengah sini teman-teman. Nah, pastikan nanti ada riak air ya, atau semacam gelombang air ya. Kalau dicemplungin kan, cemplung biasanya kan ini ada. Nah, dia semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Ya, membesarnya maksimal sampai sini gitu ya. Nah, anggap aja membesar maksimalnya sampai sini, membentuk lingkaran. Sehingga kalau dia maksimal itu berarti jari-jarinya berapa? Separuhnya ini ya, jari-jarinya 2 meter ketika dia maksimum besarnya riak air itu. Oke, di sini diketahui jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm per detik. Jadi yang membesar itu diketahuinya jari-jarinya itu membesar 10 cm per detik. Jadi kalau kita tulis VR-nya itu adalah 10 cm per detik. Ini artinya dia akan membesar jari-jarinya itu 10 cm setiap 1 detik gitu ya. Riak diasumsikan berhenti setelah mencapai tepi. Jadi ini tadi berhenti saat maksimum. Oke, itu yang diketahui di teks teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di pertanyaan nomor 37. Jika DL adalah domain fungsi luas sebagai fungsi dari waktu T, maka DL sama dengan titik-titik. Nah, domain itu kan daerah asal yang mempengaruhi luas. Jadi kalau kita tahu rumus luas itu kan PR kuadrat ya. Jadi luas itu tergantung dari R-nya. Kalau R-nya kecil ya luasnya berubah jadi kecil. Kalau R-nya besar, luasnya berubah jadi besar. Jadi domainnya fungsi luas itu tergantung dari R-nya ya. Kita tahu tadi kecepatan jari-jarinya itu 10 cm per detik. Nah, kalau ini dimulai dari 0 detik berarti kan jari-jarinya 0. Gitu ya teman-teman ya. Jari-jarinya 0. Sekarang kita bisa nyari dulu R. Itu kan bisa dicari dengan cara R itu kan sama dengan jaraknya ya. Kita anggap kalau ini kecepatan berarti ada jarak sama waktu. Ya. V itu kan S per T. Berarti kalau nyari S itu V kali T. S di sini yang dimaksud jaraknya adalah R. Berarti ketika kita ganti S-nya itu R, berarti ini adalah VR kali T. Tadi diketahui VR-nya itu adalah 10 cm per detik kali T, berarti R-nya adalah 10 T. Gitu teman-teman. Nah, karena tadi DL itu adalah jari-jari yang mempengaruhi luas, berarti yang cukup kita cari adalah R-nya saja. Ya, R itu kan maksimal 2 meter. Kalau kita jadikan senti, berarti 200 cm. Minimal kalau setelah nyemplung belum bergerak waktunya, berarti waktunya 0 ya, berarti R-nya masih 0. Nah, tapi di sini mintanya jawabannya itu dalam bentuk T, pertidaksamaannya atau rentangnya. Berarti R-nya kita ganti ini. R itu kan 10 T. Ya, 0 sampai 200. Sehingga untuk nyari T ini tinggal dibagi 10 semua ya. Kalau dibagi 10 semua, maka 0 tetap 0, yang ini jadi T, ini jadi 20. Sehingga jawabannya yang C gitu ya teman-teman ya. Jadi asal-muasalnya dari R dulu. Selanjutnya nomor 38.
Jika RT adalah jari-jari lingkaran riak pada waktu T detik, maka RT-nya, nah ini tadi sudah kita cari, ini sebenarnya RT ya. R dalam waktu, itu adalah 10T. Ya sudah, berarti jawabannya yang B, jelas ya. 10T. Selanjutnya untuk nomor 39. Ya, untuk nomor 39, jika LT adalah luas lingkaran yang terbentuk pada waktu T, maka LT sama dengan titik-titik. Nah, berarti kita jabarin rumus luas ya. Luas lingkaran itu kan pi R kuadrat ya. Jadi kalau ini dalam bentuk T, ya berarti pi R-nya juga dalam bentuk T. R-nya saya bisa tulis RT gini ya, kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan aja RT-nya tadi kan ini 10T ya. Berarti pi kali 10T kuadrat. Sehingga jawabannya pi kali 100T kuadrat. Ya. Maka jawabannya yang ini ya, yang D. Untuk soal terakhir nomor 40, soal riak air ini, riak gelombang kolam. Luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran pada saat T10 adalah titik-titik. Luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran. Jadi kalau kita ilustrasikan lagi, ini kan gambar kolam persegi ya, 4 meter, 4 meter. Karena jawabannya senti, kita jadikan senti langsung nih. Nah, jadi ini awalnya selama T-nya 10, nah kita tarik dulu jari-jari. Ketika T-nya 10, berarti jari-jarinya berapa teman-teman? R10 itu masuk ke sini tadi ya. Masuk ke 10T, ya berarti 10 kali 10, 100. Jadi saat R-nya 100, anggap aja tadi kan maksimalnya 2 meter ya. 2 meter itu 200, berarti anggap aja jadinya separuhnya gini. Nah, ini jari-jarinya 100. Jari-jari riak air. Tapi pertanyaannya, luas permukaan air kolam berada di luar lingkaran. Ya berarti nyari yang ini, luarnya riak air tapi dibatasi oleh kolam ya. Jadi nyari luas yang diarsir. Nah, maka ini sudah ketemu modelnya kayak soal SMP ya, nyari yang diarsir. Luas arsir itu adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas persegi kurangi luas lingkaran. Luas perseginya berarti 400 kuadrat dikurangi pi R kuadrat. Ya. Jadi di sini 1600, nolnya 4 kali. Yang ini 10.000 pi. Nah, ini kan sudah jadi senti ya, sentimeter per persegi. Nah, di sini jawabannya dalam bentuk 10 pangkat ya. Ini kan kalau ditulis 16 kali 10 pangkat 4, yang ini juga pi kali 10 pangkat 4 cm persegi. 10 pangkat 4-nya keluar, berarti 16 min pi kali 10 pangkat 4 cm persegi. Maka jawabannya yang A gitu ya. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan terkait tentang soal penalaran matematika riak air gelombang dalam kolam ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.